Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Utama dari 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan jenis jaringan serat optik. Jaringan kabel serat optik adalah jenis jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisi data. Serat optik adalah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik tipis yang mampu mentransmisikan data dalam bentuk sinyal cahaya. Berikut adalah penjelasan konsep dasar jaringan kabel serat optik. 3. Fiber optik terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan mode transmisinya dan struktur kabelnya. 1. Berdasarkan mode transmisi. Single mode SM memiliki inti kecil sekitar 8-10 mikrometer dan hanya memungkinkan satu jalur cahaya, cocok untuk jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Multimode MM memiliki inti lebih besar 50-62,5 mikrometer dan memungkinkan banyak jalur cahaya, cocok untuk jarak pendek seperti di dalam gedung. 2. Berdasarkan struktur kabel. Tag buffer dilapisi langsung oleh bahan pelindung ketat, cocok untuk instalasi dalam ruangan. Loose tube. Serat berada dalam tabung longgar berisi gel untuk melindungi dari kelembapan, sering digunakan di luar ruangan. Armored fiber dilengkapi lapisan pelindung logam untuk ketahanan terhadap gangguan fisik, contoh untuk lingkungan ekstrim. Aerial fiber dirancang untuk pemasangan udara di tiang dengan perlindungan tambahan terhadap cuaca. Keuntungan: 1. Kecepatan tinggi, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi hingga terabit per detik, jauh lebih cepat dibandingkan kabel tembaga. 2. Bandwidth besar, mendukung kapasitas data yang lebih tinggi sehingga cocok untuk kebutuhan internet cepat, cloud computing, dan video streaming berkualitas tinggi. 3. Jarak transmisi panjang, dapat mentransmisikan sinyal hingga ratusan kilometer tanpa perlu banyak repeater atau penguatan sinyal. Berikut cara kerjanya secara singkat. 1. Sumber cahaya sinyal listrik dari perangkat, misalnya router, dikonversi menjadi cahaya menggunakan laser atau LED. 2. Transmisi cahaya. Cahaya dipandu melalui inti fiber optik dengan prinsip total internal reflection sehingga tidak bocor keluar. 3. Perjalanan data. Cahaya merambat dengan sangat cepat melalui serat, bahkan untuk jarak jauh, tanpa banyak kehilangan sinyal. 4. Penerimaan sinyal di ujung penerima. Detektor optik fotodioda mengubah cahaya kembali menjadi sinyal listrik agar bisa diproses oleh perangkat tujuan. Kabel serat optik menjadi tulang punggung jaringan komunikasi modern karena keandalannya, kecepatan, dan kapasitas yang tinggi. Kerugian: 1. Biaya instalasi mahal, karena kabel dan peralatan fiber optik lebih mahal dibandingkan kabel tembaga, terutama untuk infrastruktur awal. 2. Pemasangan yang rumit, membutuhkan tenaga ahli khusus untuk pemasangan dan menyambungkan kabel karena materialnya lebih rapuh dan mudah pecah. 3. Lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Serat kaca dalam fiber optik mudah patah atau rusak jika ditekuk terlalu tajam atau terkena tekanan berlebih. Fiber optik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Inti core, bagian pusat yang membawa sinyal cahaya, terbuat dari kaca atau plastik berkualitas tinggi. 2. Cladding, lapisan luar inti yang memiliki indeks bias lebih rendah untuk memantulkan cahaya kembali ke inti, menjaga transmisi sinyal. 3. Cutting buffer, lapisan pelindung inti dan cladding dari kelembapan, goresan, atau kerusakan fisik. 4. Strange member, bahan penguat seperti Kevlar
yang melindungi serat dari tarikan atau tekanan saat instalasi. 5. Outer jacket, selubung luar yang melindungi seluruh kabel dari faktor lingkungan seperti panas, air, atau gesekan. Fiber optik memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, di antaranya 1. Telekomunikasi, digunakan untuk jaringan internet, telepon, dan TV kabel karena kecepatan tinggi dan minim gangguan. 2. Jaringan komputer, digunakan dalam backbone jaringan data LAN WAN untuk koneksi cepat dan stabil. 3. Medis, digunakan dalam alat endoskopi dalam pencitraan medis untuk diagnosis tanpa operasi besar. 4. Militer dan keamanan, digunakan untuk komunikasi aman dan sensor deteksi intrusi. 5. Industri dan otomasi, digunakan dalam sensor suhu, tekanan, dan pemantauan di lingkungan ekstrim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.